terus disalahkan, mengamuk setan tuh nanti. Kalau kita udah sholat, setan gak ada lagi guys. Dia takut kalau kita sholat. Yang ada cuman khannas, was-was. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor udah mati gak sih? Udah mati gak sih? Intip dikit, nah itu khannas itu. Khannas itu suka membuat kita was-was. Makanya perbanyak kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Oke, seterusnya. Oke ya. Kita udah niat mau sujud sawi, tapi malah terlupa. Sujud sawi setelah salam masih bisa ya. Oke, setan selalu jadi kambing hitam ya, padahal dia kambing biru ya kan. Oke, Ustazah, apakah mendengar kajian live dikategorikan apa? Apakah sama dengan datang langsung pengajian? Belajar menuntut ilmu melalui online itu dapat pahala menuntut ilmu. Dia tidak dapat pahala silaturahmi seperti offline. Jadi ikutilah offline silaturahmi bertemu dengan tetangga jiron sekali seminggu lah ya. Kalau online bisa setiap hari lah sampai mabuk pun bisa ya kan. Aku muncul di akun ini sampai 5 kali 5 sesi sehari. Teman-teman lebih beruntung dibanding jamaahku yang offline yang gak follow TikToknya, karena mereka banyak gak paham ujung-ujungnya. Ketemu aku cuma sekali sebulan, setahun itu cuma 10 kali karena potong lebaran dengan Idul Fitri. Nah teman-teman yang hadir online ini beruntung banget ya, sudah mantap banget ya ilmunya ya. Yang penting dicatat pelan-pelan, ya kan. Walaupun secara online is oke ya. Oke. Ustazah, oke. Jadi dapat pahala menuntut ilmu ya Mbak. Oke, Ustazah, kira-kira kapan pembahasan zakat? Sering aku ceramah tentang zakat. Mbak, aku punya solusi buat Mbak. Mbak coba lihat YouTube aku yang subscribernya 500.000. Nah, Mbak searching aja zakat Ustazah Nela Luki. Nanti ada ceramah-ceramah aku tentang zakat di situ ya. Nah itu insya Allah mudah dipahami ya. Semoga ya, aku udah berusaha soalnya untuk bisa mudah dipahami ya. Ustazah, sholat subuh apa harus baca surat pendek? Semua jenis sholat tidak wajib ayat pendek. Semua jenis sholat tidak wajib ayat pendek ya guys. Nah semua ya ayat pendek itu sunnah aja. Dia tidak sampai ke status wajib ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah suami mandi wajib Mbak Bunda? Ya mandi wajib ya Mbak Bunda ya. Ustazah, oke, kerudungnya aku lupa mereknya guys. Soalnya random kalau kerudungku ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Nursia. Waalaikumsalam. Ustazah, bolehkah pakai kaos kaki di dalam sholat? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah laki-laki memakai kaos kaki saat tawaf. Saat tawaf. Itu yang nggak boleh. Kalau kita pakai kaos kaki saat sholat ya dianjurkan banget loh. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah semua kredit riba? Ya enggak lah. Kredit itu kan bagian dari hutang. Ada yang hutang riba, ada yang hutang nggak riba. Yang riba itu yang ada dendanya kalau kita telat. Kemudian ketika kita membayarnya, ketika kita membayar angsurannya di dalamnya ada bunganya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita nggak sanggup bayar, punya kita dia tarik gitu ya, uang kita dia tarik, lalu kemudian barang kita dia tarik, lalu kemudian yang telah kita setor dia tidak kembalikan. Nah itu dia ya. Pagi ya semuanya ya. Apa itu Hizb Bahar Mamitri? Aku nggak tahu. Oke ya. Ustazah, oke, kalau musyawarah beli seragam di masjid, musyawarah untuk dunia tidak boleh di masjid. Musyawarah untuk dunia tidak boleh di masjid ya. Jadi kalau musyawarah untuk kepentingan akhirat baru boleh di masjid seperti ceramah kita yang kemarin ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layar. Yang baru lihat aku pagi ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Baca Yasin dan Al-Waqiah itu bagusnya kapan? Yasin itu dari Kamis Maghrib sampai Kamis Isya. Kemudian Al-Kahfi itu dari Kamis Maghrib sampai Kamis Jumat Maghrib. Jadi pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari Maghrib ya. Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Nah kalau Kamis Maghrib sampai Kamis Isya itu Ad-Duha. Itu adalah Yasin. Mau tidurnya adalah Al-Muluk supaya terhindar dari siksa kubur. Al-Kahfi boleh dipecah dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib menjadi 3 bagian, boleh nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah harus mandi wajib ya Zah? Kalau harus mandi wajib ya enggak Mbak Bunda. Enggak.
tersentuh kemaluan istri doang atau suami doang, ya tidak mandi wajib, ya sekedar ambil wudhu aja. Karena menyentuh kemaluan membatalkan wudhu ya. Oke, sebentar ya. Baca Yasin pakai Latinnya doang bisa, tapi jangan sering ya. Karena baca Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa bacanya menjadi sunnah saja ya. Oke, gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Titi, nggak masalah Mbak Titi ya. Sujud sawi malah tahiyat akhir lagi, nggak ada masalah ya. Ustazah, suami nikah lagi, istri nggak ridho, nggak boleh ya. Bahkan di perdata pun, di negara kita pun, salah satu syarat poligami adalah tanda tangan izin istri pertama. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana doa yang paling bagus? Doa sujud terakhir, apa bolehkah doa apa saja? Boleh. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat kan kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini boleh doa apapun. Ya, tapi yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Nah, aku pengen teman-teman hafal doa-doa pendek supaya di sujud terakhir bisa teman-teman lakukan. Misalnya nih, doa mati dalam keadaan baik, ya mati dalam keadaan baik, doanya adalah Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, karuniakan jauhkan aku dari api neraka. Gitu kan? Oke. Ya Allah, atau ya Allah, a'udzubika min azabil kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan seterusnya. Oke. Ustazah, aku sering baca doa itu di sujud terakhir. Benar. Itu adalah doa yang paling masyhur untuk sujud terakhir ya. Ustazah, katanya di waktu sujud terakhir nggak boleh banyak doa. Boleh, tetapi jangan terlalu lama ya. Siapa bilang pula nggak boleh? Ustazah, saya mu'alaf, saya baca Quran, tapi lidahnya tidak pas menurut saya. Gimana? Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dikelilingi oleh malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca, siap ba'amih, dan siapa yang membaca Quran, watatato, ya, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya baca Al-Quran dapat pahala. Jadi nggak apa-apa Mbak belajar. Ada ustadz di tempat saya, mungkin yang dimaksud beliau tidak boleh banyak saat sholat berjemaah. Sholat berjemaah doanya nggak boleh terlalu banyak karena mengikut imam lebih utama. Ustadz ya, kalau ada lupa pada gerakan sholat tapi nggak hafal sujud sahwi, sekarang hafal sujud sahwinya. Ya, lupa rokaat sujud sahwi. Bagi teman-teman yang udah sering kunut, lupa kunut sujud sahwi. Kecuali bagi teman-teman yang nggak kunut ya. Oke, doa sujud terakhir boleh dilafazkan selagi dia berbahasa Arab ya. Oke, sujud sahwi masih udah tahu teman-teman yang lain. Oke, aku jelaskan sujud sahwi sebentar. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Belajar mesti sulit, belajar mesti berjuang, belajar mesti berusaha. Kalau nggak hafal sujud sahwi ya dihafal. Iya kan, dihafal kan bentar aja, namanya belajar, mana ada yang mudah, ya kan? Dihafal, butuh pengorbanan sedikit. Nah, jadi begini, kalau kita lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, maka anggap 2 aja dulu, oke? Setelah itu sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Ya Mbak Vina, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Ya, kemudian teman-teman gak usah baca apa-apa. Ini duduknya tahiyat awal. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri.
Udah gitu aja ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Siap Mbak Siva. Oke, aman ya. Ustazah, apa itu istidroj? Istidroj itu adalah orang yang punya rezeki banyak, kemapanan yang banyak, hidupnya nggak ada masalah, kemudian dia enak, happy, jalan-jalan kemanapun, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ibadah, tapi rezekinya makin banyak, dia nggak sholat, nggak ibadah, rezekinya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah itu istidroj. Allah akan berikan rezeki pada orang yang maksiat. Kau nggak sholat, ini rezeki. Kau tak ibadah, ini rezeki. Engkau tak sholat, ini rezeki. Sampai kapan? Hatta yataqatta. Sampai at the end of the day, Allah akan angkat tuh rezeki dia. Allah akan cabut tuh. Ujung-ujungnya bangkrut mendadak. Ujung-ujungnya rumah terbakar mendadak. Ditipu mendadak. Usaha bangkrut dan seterusnya. Maka jangan pernah iri dengan orang yang rezekinya banyak, tetapi ibadahnya tidak seimbang dengan rezekinya. Itu bukan lawan kita. Lawan kita adalah iri ngelihat orang yang taat, tapi penuh dengan kemapanan, keberkahan, ketenangan dalam hidupnya. Maka hidup ini semakin tinggi nikmat, semakin banyakkan ibadah. Supaya apa? Supaya tidak istidroj. Ya, makin naik gaji tambah sholat duhanya. Makin besar penghasilan booster sedekahnya. Makin banyak rezeki gas sedekahnya. Makin banyak rezeki turunkan kerendah hatiannya. Gitu. Ya, supaya tidak istidroj ya. Ustazah, oke, membasuh telinga saat wudhu tidak wajib, sunnah aja. Itu sunnah aja. Ustazah, kadang kita lihat orang nggak sholat rezekinya banyak. Itu istidroj. Ya, itu istidroj ya Mbak. Oke, tadi kan ada yang nanya tuh apa itu istidroj kan. Oke, kalau kita sujud syukur, apa yang harus dibaca? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Misalnya, hey, kamu naik jabatan lo, tup langsung sujud aja guys. Ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau kalau teman-teman mau, usahakan sujud syukur setiap habis sholat. Kalau mau sih. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar. Langsung sujud. Baca zikir aja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, setelah itu udah, ya setelah itu udah, ya udah, ya udah, apalagi ya, udah gitu doang sujud syukur ya. Nah, karena Allah pernah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ya, ketika engkau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat. Tapi ketika engkau kufur, istidroj tadi, istidroj, ketika engkau kufur atas nikmatku, nikmat banyak engkau tak sholat, rumah banyak engkau nggak sholat, rezeki banyak engkau nggak sholat. Apa kata Allah? Inna adabi la syadid. Bahwa azabku sangat pedih. Itulah the mean of istidroj. Itulah istidroj ya. Oke, Ustazah, semir rambut warna hitam jangan, haram. Kalau warna lain gimana? Gak boleh kalau belinya di Indonesia. Tapi kalau dia henna yang dibeli di Arab boleh, tapi kurang estetik. Karena henna yang dibeli di Arab itu dia masuk ke dalam batang rambut. Sakit lutut. Terus gue harus bilang, wow gitu, kenapa sakit lutut? Kalau sakit lutut, boleh teman-teman sholat duduk. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'illam tastati fa'ala janba. Kalau nggak bisa, baring miring ke kanan. Fa'illam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Sholat nggak khusyuk, pahami arti bacaan sholat. Ya, sekarang sudah ada buku memahami arti bacaan sholat. Buku itu bagus. Ya, dan buku itu misalnya nih, ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah akan menjawabnya, ya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku, ar-rahmanir rahim, ya, maha pengasih, maha penyayang. Allah akan menjawabnya, hasna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Nah, itu sekarang
Itu bagus banget ya. Nah teman-teman coba ya pahami arti bacaan sholat. Hanya agar teman-teman memahami aja arti bacaan sholat itu. Nah teman-teman bisa cek di video aku itu buku memahami arti bacaan sholat. Belakangan sering aku spill itu di video aku ya. Ustazah oke. Jadi jangan dihafal, cukup dibaca aja kalau teman-teman pemula. Ustazah oke sebentar ya. Oke, Ustazah, anak muda yang punya uban boleh dicabut nggak ubannya? Uban itu makruh dicabut. Jadi ada baiknya teman-teman biarkan kecuali gatel ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar tiap hari pelan-pelan di akun ini ya. Habis mandi pakai handuk. Lalu kemudian teman-teman wudhu pakai handuk, tidak masalah. Masalahnya cuma ini aja. Masalahnya cuma adab saja ya. Dia tidak sampai kepada haram ya. Dia tetap sunnah ya. Dia tetap boleh kok sunnah. Saja pas puasa lahiran terus ganti puasanya fidyah atau puasa yaus. Siap Mbak Mami, Mbak Apot. Kalau teman-teman puasanya itu, kalau teman-teman anaknya cuma satu, cuma dua, kodolah, gantilah. Ya, tapi kalau anaknya lebaran, puasa, kasih nama anaknya Muhammad Ramadan. Baru 6 bulan udah hamil lagi di bulan Ramadan. Ganti nama anaknya Muhammad Ramadhani gitu kan. Setiap puasa hamil terus, nggak bisa itu ganti puasa. Baru dia boleh fidyah ya. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, coklat gelap bisa buat sholat nggak? Apa yang coklat? Aku jadi ingat Silver Queen. Apanya yang coklat? Coklat gelap bisa buat sholat nggak? Coklat? Barusan aku makan coklat kemarin. Oke, apa sih? Oke, coklat apanya sih, yes? Oke ya. Ustazah, oke. Wih. Tunggu dulu. Ya Allah. Nggak tercucuk dia, guys. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya, guys. Oke, bentar ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Haid Kaliza belum tentu bisa jadi rambut, bisa jadi haid ini ya. Ustazah, saya didiagnosis kena virus dan mengakibatkan kanker. Bagaimana menyikapinya agar tenang? Pertama, semua penyakit bisa disembuhkan, Mbak. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menerima takdir, lalu kemudian kita itu sabar dalam penyakit kita, tetap ibadah walaupun dalam keadaan apapun, maka akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Ya, tidak ada problem ya Mbak, tidak ada problem. Bapakku sakit tuh 30 tahun Mbak. Ya, dan everything is okay. Semua baik-baik aja. Teman-teman lihat ke sana bentar ya. Ini kamera belakangku mati nih. Bentar ya. Bentar aja kok. Bentar. Oke. Udah guys. Udah guys, yuk kita lanjut ya. Oke. Ustazah, oke. Oke, bentar ya. Oke. Ustazah, oke. Oke, bentar ya. Ustazah, kalau sholat taubat apa bisa kapan aja? Sholat taubat itu bisa kapanpun, siang dan malam boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat, misalnya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian kita sholat seperti biasa. Nah nanti setelah sholat perbanyak istighfar atau perbanyak baca sayyidul istighfar ya. Bayi yang masih dalam kandungan apa wajib bayar zakat fitrah? Ketika dia lahir sebelum takbir wajib baca zakat fitrah, bayar zakat fitrah ya. Oke, Ustazah, gimana cara menghadapi anak yang udah di atas 20 tahun? Kenapa dia? Ustazah, lupa baca ayat pendek itu gimana? Ayat pendek dalam sholat itu nggak wajib. Ayat pendek itu sunnah. Jadi ayat pendek itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya teman-teman. Siap Mbak Tri ya, Mbak Noni ya, jazakumullah ya. Oke, siap Mbak Zara ya. Oke, Ustazah, bolehkah uang hasil saham buat umroh? Boleh dong. Saham itu kan halal, kecuali sahamnya itu emitennya adalah ada muatan ribanya.
ya sahamnya itu di perusahaan yang tidak ada ribanya, bagus aja. Saham itu nggak masalah. Khusus saja sholat qobliyah subuh di rumah wajib apa di musola? Enggak. Ya sholat qobliyah boleh dilakukan di rumah guys. Selagi masih ada waktu sholatnya guys. Contoh, misalnya nih teman-teman sholat, misalnya nih teman-teman azan zuhur jam 12 lewat 20. Lalu teman-teman baru sholat jam 1 di rumah. Nah, teman-teman boleh aja qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur dulu, lalu ba'diyah zuhur selagi masih ada waktu zuhurnya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. KB masih ada ulama yang membolehkan, tujuannya menjarakkan. Ustazah, kalau kita sholat jamak takdim, boleh rawatib nggak? Nggak perlu. Ustazah, puasa Senin Kamis kalau ada maunya aja. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi akan terasa berat. Ya akan terasa berat. Coba konsistenkan aja puasa Senin Kamisnya ya. Nggak masalah kok, puasa itu bisa membuat kita juga jauh lebih sehat, lebih wise, lebih bijaksana, lebih tenang ya. Ustazah kan untuk kita juga, oke. Ustazah, gimana doa anak laki-laki yang sudah haid, yang sudah meninggal, tapi saya haid loh. Haid boleh zikir, haid boleh kirim al-fatihah, haid boleh sholawat, haid boleh baca doa-doa, haid boleh berdoa, it's okay, gak ada masalah ya. Ustazah, sholat witir yang terakhir baca 3 kul boleh. Witir di rakaat ganjilnya memang dianjurkan baca 3 kul ya. Ustazah, oke. Utang riba puluhan tahun yang lalu wajib bayar nggak? Tentu wajib bayar. Tentu wajib bayar. Kalau kita nggak bayar di dunia, maka Allah akan minta kita untuk menggantinya dengan kebaikan amal kita di hari akhirat. Oke? Ustazah, zikir yang bikin tenang apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. All about zikir itu menenangkan. Semua zikir itu menenangkan. Zikir aja banyak-banyak, istighfar, zikir ya. Dan lakukan zikir pagi dan petang itu bagus. Oke. Ustazah, boleh Mbak Aloh. Masa haid gak boleh baca apa-apa? Boleh membaca Quran tanpa menyentuhnya juga ya kan. Ustazah, hukumnya istri ninggalin suami yang tanggung jawab apa sholat sedekah kita diterima. Oh suami yang gak bertanggung jawab, teman-teman gugat, gak masalah. Coba baca surat nikah, taklid nikah. Ketika seorang suami tidak menafkahi istri, lalu istri tidak ridho, istri boleh menggugatnya. Tapi itu pilihan, bukan anjuran dari aku. Kalau teman-teman ridho gak dinafkahi, lanjutkan itu bagus. Kalau tidak ridho boleh digugat. Gak ada hubungan dengan sholat kita. Sholat kita ya tetap diterima aja. Yeah. Ustazah, oke, gimana ya? Aman ya? Ustazah, bersentuhan dengan suami setelah berudu. Oke, bersentuhan dengan suami setelah berudu itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Tapi kalau Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Kalau sujud tilawah 3 kali, sujud tilawah 1 kali aja Mbak ya. Ustazah, kalau saya haid tidak berani baca Quran, mana dia tadi? Tidak berani baca Quran sama sekali. Baik lewat HP maupun lewat itu. Nah, kalau nggak berani, zikir aja. Atau sholawat, nggak berani juga, nggak mungkin. Karena zikir boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah baca. Cepatnya lagi guys ya. Baca surat Al-Kahfi di hari Jumat sekali aja. Nggak apa-apa. Sekali aja. Jadi aku jelaskan. Hal muluk itu dianjurkan tadi malam Jumat. Untuk menghindarkan kita dari siksa kubur. Hal kahfi itu dianjurkan dari Kamis maghrib kemarin sampai maghrib nanti. Karena dia panjang ya kan. Nah, dipecah aja habis maghrib menjelang tidur. Al-kahfinya berapa ayat. Subuh tadi menjelang jam 12 berapa ayat. Jam 12 sampai maghrib berapa ayat gitu kan. Nah gitu dia. Nah jadi sekali aja teman-teman. Khusus aja setiap Jumat ya. Kalau sujud tilawah 3 kali sujud kelewatan sujud apa tetap masbuk?
Gimana Mbak? Maksudnya aku nggak paham. Kalau sujud tilawah 3 kali sujud, I think sujud tilawah cuma 1 kali. Ini kapan ya? Coba ya. Ustazah dulu pernah pinjam buku teman, lalu hilang. Bagaimana gantinya? Karena sudah tidak tahu lagi orangnya di mana. Ganti dengan sedekah. Ustazah, kalau haid dengerin murotal ya nggak apa-apa guys. Haid dengerin murotal Al-Quran, berdoa, berzikir, sholawat, is okay, no problem. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, tap-tap layar sambil makan roti dan ngopi. Oke, laporan diterima. Ustazah, adakah durhaka kepada ibu tiri? Oh, ibu tiri itu ibu kita. Ikan ibu sambung kan. Itu ibu sambung, itu ibu kita. Dia menjadi mahram kita. Wala taqul lahuma uff ya. Jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang karim, yang baik ya. Ustazah, oke, aman ya. Menahan kentut dalam sholat. Kenapa? Kentut itu dibuang aja di dalam sholat ya. Dibuang aja di dalam sholat. Makruh kalau ditahan. Oke, Ustazah, oke. Sama-sama, terima kasih ya semuanya ya. Oke, kalau pegang ikro lagi haid ya nggak apa-apalah. Oke, yang nggak masalah ya. Ustazah, oke, uangku sering hilang. Jadi gini, kalau uang sering hilang, sering dizolimin orang, sering ditipu orang, usaha hancur karena dijahatin orang, itu baca doanya ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Siap Mbak Yati? Oke. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini aku sematkan. Teman-teman tinggal screenshot aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, maksudnya kentut dibuang saat sholat gimana? Oke, sebentar ya. Oke, nah jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia. Ustazah, aku mau nanya, sedih punya ibu tiri yang sering fitnah saya dengan keji. Bagaimana menyikapi? Abaikan. Kalau fitnah itu juga nggak akan ada efeknya ya. Kalaupun dia seperti itu dan berefek pada kita, ngomong ke bapak kita. Tuntaskan permasalahannya. Tapi kalau nggak ada efek, abaikan ya. Ustazah, oke, kentut dibuang saat sholat, itu wudhu lagi. Kentut, buang aja kentutnya, lalu kemudian teman-teman pergi ngambil wudhu lagi. Kalau tidak ada keluar cairan, nggak perlu cebok. Tapi kalau cairannya ada, itu perlu cebok lagi dan celananya nggak boleh dipakai lagi ya. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Sebentar ya guys, ini kakakku ngechat harus dibalas karena keluarga soalnya. Bentar ya. Oke, maaf ya. Yuk kita lanjut ya guys. Ustazah, istri menggugat cerai suaminya. Apa istri termasuk nusyus? Padahal suami tidak bertanggung jawab. Tidak. Nusyus itu kan istri yang durhaka guys. Ya, jadi perhatikan teman-teman. Jadi begini, menggugat atau talak dalam rumah tangga itu dibolehkan dalam agama Islam. Habghadul halal indallah talak. Sesuatu yang dibolehkan tapi Allah benci itu adalah talak. Talak itu bisa dilakukan ketika rumah tangga itu sudah tidak lagi mampu mendatangkan kepada ibadah. Contoh, suami tidak menafkahi, istrinya sakit hati terus. Suami tidak menafkahi, istrinya tidak mau melayani. Suaminya selingkuh, istrinya tidak mau melayani. Kan dosa juga kita tidak melayani, gitu kan? Lalu kemudian dia selingkuh, kita selingkuh juga. Kita nggak tahan sama dia. Kita boleh kok menggugat untuk kemudian setelah sendiri kita lebih taat. Itu bukan nusyus. Nusyus itu istri yang durhaka. Contoh, suaminya udah taat, udah soleh, udah ganteng. Dia tetap aja main sama teman-teman melawan suami. Itu baru nusyus. Keluar dari rumah tanpa sebab. Itu nusyus. Nusyus itu durhaka guys. Jadi jangan teman-teman salah. Mungkin mbak nih ketika menggugat istrinya bilang, kamu nusyus. Ya enggak.
Enggak, nusus itu enggak seperti itu. Islam itu menjaga hak pribadi kita. Islam itu agama yang masuk akal. Maka dalam agama Islam boleh bercerai, dalam agama lain enggak boleh bercerai. Nah, karena perceraian itu boleh dilakukan ketika rumah tangga itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada kebaikan. Ini bukan saran, ini hanya ukuran buat teman-teman. Kapan harus berpisah, kapan harus bertahan. Semoga paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Makan minum saat sholat enggak boleh. Ya, saat sholat nggak boleh. Tapi habis wudhu teman-teman makan lalu sholat boleh. Habis wudhu teman-teman minum lalu sholat boleh. Karena makan minum tidak membatalkan wudhu sama sekali ya. Saja teman memutuskan silaturahmi. Apa yang harus saya lakukan? Minta maaf, abaikan. Ya, minta maaf, abaikan. Cari teman lain, teman banyak yang mendatangkan kepada kebaikan. Dan gak perlu juga banyak-banyak teman. Bikin pusing kepala. Apalagi kalau teman-teman kita itu toksik, ya kan. Suka sekali mengajak ini, mengajak itu. Tidak ada anjuran dalam agama Islam kita itu punya banyak teman. Yang ada adalah punya banyak manfaat untuk orang banyak, ya kan. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah kita melaksanakan umroh dan haji sedangkan hutang kita masih ada? Hutangnya kalau hutang riba, bayar dulu hutang ribanya. Menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak ibadah. Riba itu besar dosanya. Ya, bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Bagusnya bayar dulu hutang ribanya, baru pergi haji dan umroh, gitu ya. Oke ya guys, sehat ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya. Oke siap ya, semoga bermanfaat ya manasik umrohnya. Ustazah, sholat pakai celana dalam aja boleh nggak? Boleh. Yang penting mukenanya benar-benar ketutup ya teman-teman ya. Ustazah, saya keputihan sholat nggak pakai celana dalam. Keputihan lagi geng. Mana ceritanya setiap hari ada yang nanya keputihan. Makanya nih kebanyakan makan micin nih kita semua nih. Kalau keputihan gak boleh dibawa sholat ya. Keputihan tidak boleh dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman keputihan harus cebok dulu sebelum sholat. Celananya gak boleh dipakai. Nah setelah itu boleh sholat seperti biasa. Ya, atau pakai panty liner ya. Oke, panty liner ya. Nanti ada rezeki beli minum madu akasia yang aku spill. Keputihan udah banyak yang lewat. Madu akasia itu bagus banget. Termasuk kolesterol, asam urat dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, saya masih bimbang. Gimana bagusnya umroh ajak anak-anak atau diem di rumah? Umroh ajak anak-anak atau diamin di rumah. Apa yang mau dibimbangkan? Lebih bagus ngajak anak lah kalau pergi rezeki. Kalau ada rezeki, kebaikan itu gas aja guys. Ada niat pengen umrohkan orang, gas aja. Ada niat pengen kasih rezeki ke orang tua, gas aja. Ada niat walaupun orang tua kita ada uang, dia masuk rumah sakit, kita pengen bayarin semuanya, gas aja. Kebaikan itu gas aja guys, nggak usah pakai rem. Nggak usah pakai rem, apapun itu guys. Nah apapun itu, temanku sering, Nel orang tuaku mampu nih, terus kenapa? Dia sakit nih, terus kenapa? Dia ada sih emasnya, terus hubungannya apa? Aku pengen bayarin, full atau setengah ya, kayak gitu. Temanku, gas aja full. Loh kan orang tuaku udah nabung untuk sakitnya. Bila perlu uang orang tuamu nggak kepake, biar dia pakai sedekah untuk nyenengin hatinya atau dia pakai untuk beli apalah yang dia mau. Gas aja Nel, gas aja. Kebaikan tuh gas aja guys. Nggak usah pikir-pikir, nggak usah mundur-mundur. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke, gas aja. Nggak usah banyak pikir lah. Kalau berbuat baik, udah langsung ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah gimana cara kirim doa ke teman tapi nggak tahu nama aslinya, cuma nama samarannya aja. Nama samaran boleh, nggak ada masalah. Misalnya nih teman-teman mau doakan aku Ustazah Nela, nggak bisa ya udah Ustazah yang keren kayak gitu boleh. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dipakai buat takziah? Boleh, nggak jadi masalah. Gas, berbuat baik tuh gas, nggak kurang kok rezekinya kalau teman-teman berbuat baik. Percayalah, harkat martabat kita lebih baik, kita juga lebih menghargai diri kita sendiri karena kita mau berbuat baik. Ya, rezeki kita juga semakin baik, perasaan kita makin tenang. Gas guys, mana ceritanya? Oke, mana ceritanya? Kalau ada rezeki ya gas lah. Kecuali kalau nggak ada kita harus minjam-minjam ya itu baru nggak boleh ya kan. Ustazah, oke. Kalau suaminya selingkuh, istrinya tidak mau dicerai, gimana hukumnya? Hukumnya mantap lah. Istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, istrinya nggak mau diceraikan, mantap lah.
Suruh aja suaminya poligami atau suruh suaminya pisah dengan selingkuhannya. Gimana pun istri sah adalah pemenangnya. Selingkuh tetap selingkuhan. Mau sampai kapan pun ceritanya. Oke? Nah, gitu ya. Oke, Ustazah, mantap kali Bapak ya. Ustazah, anak yang mengumrohkan orang tuanya, tapi ketika dia marah selalu mengungkit tentang biaya umroh. Oke, ini ibu atau anak ini? Kalau anaknya seperti itu abaikan aja Bu. Abaikan saja Bu ya, enggak apa-apa. Yang penting ibu udah umroh, doakan anaknya. Mungkin itu adalah pengorbanan dia terbesar yang dia bisa berikan. Mungkin juga kedewasaannya belum matang. Pelan-pelan dia bisa berubah kok. Kedewasaan orang itu butuh proses kok. Oke, gitu ya. Oke, ibu tenang aja ya. Jadi seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau Jumat kan sujud 3 kali. Mana tadi ya? Kalau Jumat kan sujud 3 kali, kelewatan 1 sujud. Kalau Jumat subuh kan 3 kali sujud, kalau kelewatan 1 sujud apa harus masbuk? Kalau sujud tilawahnya doang yang kelewatan tidak masbuk ya, cuman gak dapat sujud. Oke. Mbak terserah ya, mesti qobliyah dan ba'diyah utamakan. Kalau uang sedekah subuh dipakai melihat orang habis lahiran boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah. Jam berapa awal waktu duha? Lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau witirnya kan boleh 1 rakaat aja, boleh. Witir boleh 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, terima kasih. Berarti sholat witir 3 rakaat tidak seperti sholat maghrib. Oh, tidak. Jauh bedanya. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat maghrib ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Ya. Sementara sholat witir 3-3-nya pakai ayat pendek ya. Sedekah subuh bisa biaya buat pulang kampung nggak Ustazah? Nggak bisa. Yang namanya sedekah harus untuk orang lain, nggak boleh untuk diri sendiri. Saya punya diabetes, sekarang mata saya rambun. Ini ujian atau musibah? Semoga cepat sembuh ya Mbak. Yang penting kalau Mbak udah taat, Mbak udah ibadah, Mbak udah sholat, Mbak udah solehah, itu ujian. Semoga dengan Mbak sabar, dosa-dosa Mbak berguguran. Tapi kalau seandainya Mbak nggak sholat, nggak puasa, selama ini mungkin melakukan dosa, itu musibah. Segera kembali kepada Allah. Tapi saya berbaik sangka Mbak orang baik dan itu hanya ujian. Coba tenang, obati pelan-pelan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun kita sakit, terima, sabar sambil mencari solusinya. Semoga sepanjang kita sakit, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Nggak apa-apa, almarhum bapakku sakitnya setengah umurnya, bayangkan. Separuh umur sakit, usia 70, 35 tahun sakit. Kurang lama apa sakitnya? Ya, tapi sabar, tenang, sepanjang kita sakit itu akan berguguran dosa-dosa kita ya. Diabetes juga orang tuaku. Kalau posisi lagi sholat ada nyamuk di muka, tepuklah. Tepuklah, nggak apa-apa. Darah nyamuk itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Apakah sedekah subuh haruskah diberikan di waktu subuh? Tentu tidak. Sedekah subuh itu boleh diberikan di siang hari, nggak ada masalah. Yang penting dikumpulkan di waktu subuh. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 atau 5.000, siap Mbak Ami. Ya, lalu serahkan kepada yang berhak menerimanya. Boleh ke fakir, ke miskin, ke non muslim, tak termakan kawan, kasih makan kucing, bebas. Oke. Ustazah, pacaran udah dinasehatin masih dilakukan. Apakah orang tua berdosa? Tentu tidak. Yang menyebabkan orang tua berdosa kalau dia mengabaikan anaknya pacaran, dia menyuruh anaknya pacaran. Tapi kalau dia udah melarang anaknya mengabaikan, apa kata Allah? Illal balagh. Kita cuma menyampaikan. Selanjutnya tawakal, urusan Allah. Semoga ada masanya dia berubah. Oke, siap Mbak Sari. Ya Allah, Mbak Sari. Nggak kebaca Mbak Sari, bukan nggak mau baca Mbak Sari. Ya maafin ya.
Coba Mbak tulis, ganti kata-katanya, takut-takutnya ke filter oleh TikToknya ya. Siap Mbak Soroja. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat sama dengan witir, semua pakai ayat pendek. Betul ya. Sholat duha kalau 4 rakaat, siap Mbak Soroja. Kalau 4 rakaat semuanya pakai ayat pendek. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 itu nggak pakai tahiyat awal, cuma ada tahiyat akhir aja ya. Ustazah, apakah kita siap memandikan jenazah harus mandi wajib, sunnah tidak wajib ya? Oke. Bergerak posisi dalam sholat bolehkah? Tergantung. Kalau bergeraknya karena kaget boleh, bergeraknya karena anak boleh, bergerak karena ada binatang berbisa boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau sholat qobliyah subuh, sedangkan waktu subuh sudah waktunya, tapi masih zikir, boleh nggak? Maksudnya gimana sih? Sebentar ya. Kalau sholat qobliyah subuh, sedangkan waktu apa sih? Oke, udah kelewat guys. Terbang pertanyaannya ke langit ke-7. Nah, tunggu dulu guys. Nih typingan cepet banget nih guys. Oke ya Mbak Dahlia. Maafin ya kalau nggak kebaca ya guys. Kita kan tiap hari. Semoga teman-teman juga bisa membawa manfaat, mendapatkan manfaat dari jawaban aku dengan teman-teman lainnya ya. Iya Mbak Eli ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai doa kunut sah nggak sholatnya? Sah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Haid sucinya berapa hari sampai darahnya hilang? Batasnya 15 hari. Jika hari ke-15 belum hilang, hilangkan. Jika hari ke-15 belum hilang, maka mandi saja. Mandi wajib, mandi suci. Karena hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah istihadah. Ya, istihadah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf dan lainnya. Witir 1 rakaat, bacaan surat pendeknya itu berapa? 1 atau 3 surat pendek. Dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalaupun enggak apa-apa, Al-Ikhlas doang enggak masalah. Ustazah, kalau suaminya meninggal, ini kan terbaca nih Mbak Dahlia. Tadi Mbak Dahlia bilang nggak kebaca komennya. Kalau kebaca pasti aku baca. Nih kan akhirnya kebaca nih. Kalau suaminya meninggal belum 40 hari, emang istrinya nggak boleh potong rambut Zah? Boleh, potonglah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dekat dengan orang lain, dengan laki-laki lain, berpacaran, berkhulwat, berduaan, itu yang nggak boleh. Oke. Ustazah, oke. Kalau lagi sholat tiba-tiba mukenanya pas di kaki, dibenerin sah. Atau jempolnya keluar, sah, dibenerin nggak masalah. Atau rambutnya sedikit keluar, dibenerin sah, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, oke, disunahkan doa kunut di sholat witir. Sunnah saja menurut Imam Syafi'i. Menurut madhab lain tidak ya. Kalau sholat subuh kesiangan gimana? Tetap sholat di jam berapapun teman-teman terbangun ya. Sedekah subuh boleh diberikan kepada anak? Boleh. Tahiyat akhir aja gimana? Pas sholat witir 3 rakaat? Benar. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir aja. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Kalau sholat batuk sah nggak Ustazah? Batuk, pilek, flu. Pilek sama flu bedanya apa ya? Pokoknya gitu lah guys. Batuk, bersin, pilek, flu, menangis tidak membatalkan sholat. Selagi tidak mengeluarkan kata atau kalimat ya. Ustazah, oke, mau nagih hutang ke suami tapi takut bertengkar gimana? Hembus dulu ubun-ubunnya baru tagih hutangnya. Tagih aja dengan cara baik-baik. Bang, uang kemarin mana bang? Gitu ya. Ngomong dengan suami aku yang ngajarin. Susah juga kalau ganti posisi ini ya. Ngomong aja, belum tentu marah. Kadang-kadang marah dan tidaknya ekspektasi kita aja. Kenyataan bisa jadi nggak seburuk yang kita bayangkan. Oke. Ustazah, oke, kalau kuping kemasukan air tidak sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal ya. Ustazah, kalau kita terapi karena sakit tapi suami tidak mengizinkan gimana ya? Negosiasilah ya, pengen berobat kemana negosiasi aja. Pelan-pelan kalau itu memang pilihan yang tepat dia pasti mengizinkan ya.
Ustazah, oke, aman ya. Sholat wajib di rakaat terakhir apakah bisa membaca doa? Sholat wajib itu doanya bagusnya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat guys ya. Misalnya nih kita sujud terakhir nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, lalu kemudian teman-teman boleh berdoa. Doa yang paling masyhur di sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu dibaca 11 kali di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sebelum at-tahiyatul lalu kemudian sujud ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Ustazah, kalau tahajud 4 rakaat apa niatnya juga 2 kali? Kalau mau dua-dua tentu niatnya 2 kali kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Qobliyah subuh batasnya sampai jam berapa? Batasnya antara aku dan kamu. Oke, pertanyaannya laju kali geng. Ambil nafas dulu guys. Oke, batasan qobliyah subuh adalah selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, ambil nafas dulu aku guys ya kan batasnya. Oke, gitu ya. Pengen masuk surga semua nampaknya ya. Oke, pelan-pelan ya. Batas qobliyah subuh. Oke, serius sekali belajarnya ya Allah. Pengen masuk surga semuanya ya. Oke, bentar ya guys. Oke. Bentar ya guys, ambil nafas dulu geng, 72 tahun guys, baru kita lanjut lagi guys, oke. Batas qobliyah subuh adalah sepanjang waktu subuh. Pokoknya selagi masih ada waktu subuh, masih bisa qobliyah subuh, oke. Masih bisa qobliyah subuh ya teman-teman ya, oke. Masih bisa qobliyah subuh, misalnya azan subuh jam 4.30. Nah teman-teman sholat subuhnya baru jam 5. Jam 5 itu masih ada waktu sholatnya, masih bisa qobliyah subuh. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, udah kayak mahasiswa aku geng. Oke, sebentar ya. Udah paham ya? Ustazah, kalau sholat duha surat pendeknya kul-kul nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Semua jenis sholat, kalaupun kul-kul nggak apa-apa. It's okay ya. Rakaat pertama kan asyam, rakaat kedua adalah ad-duha, ya kan? Tapi kalau teman-teman mau kul-kul aja nggak jadi masalah ya. Oke, sholat tiba-tiba sendawa. Dalam kitab Fathul Mu'in, sendawa selagi tidak mengeluarkan 2 huruf tidak batal. Tapi kalau dia sampai mengeluarkan 2 huruf seperti batal dia ya. Ustazah, tapi agak telat subuhnya. Enggak apa-apa mbak, ujung bumbu ya, enggak masalah. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Kecuali kalau seandainya waktu subuhnya udah mepet, baru teman-teman boleh fokus ke sholat subuh ya. Ustazah, kalau bacaan sujud terakhirnya kurang dari 11 kali enggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar bersama tiap hari di akun ini ya. Ustazah, 7 kali boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, zakat profesi itu berapa penghasilan Mbak setiap bulan? Kalau penghasilan Mbak di atas 13 juta setiap bulan, keluarkan 2,5% dalam setiap bulan. Contoh dari kos-kosan dapat 10 juta, dari jualan online dapat 10 juta, kan udah 20 juta. Jadinya keluarkan 500.000, 2,5%-nya. Gitu aja udah gampang. Oke, Ustazah gimana cara masuk Islam? Pak Alexander pergi ke masjid raya terdekat dengan rumah Bapak. Di setiap kota biasanya ada masjid terdekat. Atau cari siapapun ustadz yang dekat dengan Bapak.
atau lagi pengajian, Bapak datang aja ke masjid, bilang dengan ustadznya, saya pengen masuk Islam. Nanti bersyahadat di sana. Nanti akan ada orang yang mengajarkan di masjid-masjid di Islam punya. Semoga bisa masuk Islam dengan tenang ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan lepas duha boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi problem ya. Ustazah, kalau sholat gatal boleh digaruk, boleh satu arah aja Mbak Oma. Tus ya. Ustazah, oke, kentut dari depan Mbak Chicken tetap membatalkan sholat. Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur atau di antara keduanya batal ya. Ustazah, suara aku kurang keras. Suara aku kurang keras, yang benar. Oke, Ustazah, bisakah sholat tahajud di jam 4 subuh? Bisa. Pokoknya selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Ya, besarkan aja volume handphonenya ya Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, bolehkah umroh Al-Baqarah dibuat apa nih? Bolehkah Al-Baqarah dibuat sholat setelah Al-Fatihah? Boleh lah. Intinya ayat setelah Al-Fatihah itu yang penting isinya ayat Al-Quran. Mau ayat kursi ke, Al-Baqarah 1-5 ke, Al-Baqarah 284 ke. Intinya bacaan ayat pendek di dalam sholat itu adalah ayat Al-Quran ya. Apa itu labi-labi? Ustazah, kalau sholat di rumah sendirian, haruskah qomat dulu? Oh, tidak. Qomat itu sunnah, dia tidak wajib. Kalau haid baca Quran dari HP, boleh. Ustazah, potong rambut perempuan boleh pendek? Boleh, nggak masalah. Ustazah, oke, sebentar ya. Satu ayat pun nggak apa-apa. Bacaan tahiyat akhir gimana ya? Panjang Mbak, coba dilihat di buku-buku sholat ya. Dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Doa atau zikir, oke, sebentar ya. Boleh Mbak Dian store, nggak masalah. Kalau Mbak lagi haid, Mbak baca Quran dari handphone atau cari Quran yang banyak terjemahannya. Atau buku doa-doa kayak Majmu' Syarif, itu masih boleh Mbak. Atau kita ada amalan khusus untuk wanita haid. Ada bukunya juga, boleh dimanfaatkan. Itu dilihat di video aku ya. Ustazah, sebetulnya sholat witri itu berapa rakaat ya Ustazah? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, cukup lah ya. Kalau 3 rakaat, ya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 boleh berdiri, rakaat kedua boleh berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Semuanya baca ayat pendek. Jadi nggak sama kayak sholat maghrib ya. Oke, Ustazah, oke, boleh nggak sholat sunnah baca Al-Fatihah aja? Semua jenis sholat Al-Fatihah doang sholatnya sah. Nggak ada masalah. Ya, nggak baca ayat pendek nggak ada masalah. Ya, nggak ada baca ayat pendek nggak ada masalah. Karena ayat pendek pada semua jenis sholat itu sunnah. Dia tidak wajib. Termasuk iftitah. Cuman sayang aja kalau kita nggak baca. Ustazah, oke, zikir mau melahirkan bisa baca surat Maryam atau Al-Kahfi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, bentar ya. Oke, Ustazah, oke. Baca doa Allahumma layyin li qalbahum atau qalbahu. Kalau satu orang boleh qalbahu, nggak masalah ya. Bolehkah lagi haid baca ayat kursi? Boleh. Mengulang hafalan dalam hati boleh. Baca doa-doa juga boleh. Berzikir boleh. Bersolawat boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, tolong jelasin cara jamak qashar dalam sholat. Jamak qashar itu caranya panjang. Teman-teman boleh lihat di TikTok aku di pojok kiri atas ada video aku yang udah dilihat 7 juta orang. 8 juta orang. Nah itu bisa dilihat cara jamak qashar di pojok kiri atas dari video aku. Pokoknya TikTok buka pojok kiri atas. Itu ada jamak qashar dalam sholat. Atau teman-teman bisa hadir di live ceramah-ceramahnya. Aku banyak banget aku ceramah tentang jamak qashar. Nanti kita ulang-ulang lagi. Atau pergi ke channel YouTube aku. Di sana ada jamak qashar dalam sholat juga, oke?
Nah, makanya teman-teman follow dulu akunku, klik pojok kiri atas, follow. Aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Supaya kita bisa belajar lebih lama di akun ini ya. Sering aku ceramah tentang jamak qasar. Nanti aku ulang-ulang lagi untuk menghargai teman-teman yang baru mampir ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, aurat perempuan di depan perempuan non-muslim seluruh tubuh mbak. Kecuali muka dan sepergelangan tangan mbak. Walaupun dia perempuan, oke. Ustazah, bolehkah dibaca doa? Bolehkah dibaca? Doa bolehkah dibaca terakhir setelah tahajud, hajat, taubat? Boleh. Sholat dulu semuanya, baru di ujung nanti teman-teman tahajud, hajat, taubat. Baru di ujung zikir dan doa, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau sholat tasbih 2 rakaat boleh nggak boleh? Tasbih itu minimal 4 rakaat. Kalau di siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Oke, Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Allahumma rzuqna makhraja atau Allahumma rzuqni makhraja. Ya sama aja. Allahumma rzuqna itu ya Allah berikan kami jalan keluar. Allahumma rzuqni ya Allah berikan aku jalan keluar. Sama mbak, sama. Sama dengan doa terhindar dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar, sama aja, oke. Ustazah, oke, doa i'tidal Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal sama. Hamd dengan hamdu sama. Ham itu berarti dia matikan di ujung, dia wakafkan. Kalau hamdu berarti dia lepaskan. Oke. Ustazah, oke, apa amalan di hari Jumat? Bebas. Di hari Jumat boleh potong kuku, boleh berzikir, boleh keramas sebelum mandi Jumat subuh. Baca Al-Kahfi, siapa yang membaca Al-Kahfi diampunkan dosanya dari Jumat satu ke Jumat lain. Mau tidur baca Ar-Muluk di malam Jumat menghindarkan kita dari siksa kubur ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau kita Maksudnya kalau kita sholat pakai mukena tapi nggak pakai pakaian, make sure pastikan pakaiannya itu benar-benar tertutup ya. Pastikan pakaiannya benar-benar tertutup ya teman-teman ya. Tertutup pakaian pula, mukenanya benar-benar ketutup ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau sholat duha 2 rakaat apa boleh? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, udah kayak sholat subuh aja ya. Oke, Ustazah, ternyata Islam tuh banyak sekali ilmunya. Nggak banyak kok mbak, muter-muter aja ya, nggak banyak. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ya memang sholat sunnah tuh banyak, fadilah surat itu banyak, cara sholat dalam keadaan jauh itu banyak. Zakat banyak memang yang dipelajari dalam Islam. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kita belajar pelan-pelan di akun ini. Nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Ustazah, oke, baca ayat pendek dalam sholat diawali bismillah atau langsung aja? Bebas, oke. Ustazah, oke, apakah potong kuku di hari Senin, Kamis, dan Jumat itu baik? Potong kuku bagusnya di hari Jumat ya. Ustazah, oke, sebentar. Saya pengen tahiyatul masjid tapi saya sholat di musola. Jika musola itu adalah musola yang sudah diwakafkan, dia udah dipakai oleh orang banyak, dia udah diwakafkan untuk orang banyak, seperti musola RT, musola RW, musola perumahan, itu adalah masjid. Boleh tahiyatul masjid di musola yang sudah diwakafkan. Kecuali kalau dia musola di rumah, musola sekolah, musola kantor, dia belum diwakafkan untuk orang banyak. Tidak bisa tahiyatul musola di masjid di sana. Tapi kalau dia sudah diwakafkan, itu boleh. Silahkan mbak, nggak masalah ya mbak. Ustazah, kenapa kalau sholat fardu selalu pengen kentut? Hai entut, yuk teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Terpaksa lagi kita harus bahas soal kentut ya. Karena pertanyaan kentut terbaca malam ini. Yuk kita kenali kentut. Pertanyaannya, Ustazah, gimana kalau mau sholat fardu rasanya pengen kentut? Pertanyaan ini ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ash'uru tumata.
Selalu aku merasa kentut, ingin kentut. Waktu sholat tuh pengen kentut. Kalau nggak sholat nggak pengen kentut, geng. Pokoknya habis wudhu langsung tuh pengen kentut tuh. Ruh kentutnya datang. Maka gimana caranya? Ya Rasulullah, asy'urutu mata. Saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Apa artinya? Kentut itu harus kita benar-benar yakin ya bahwa itu adalah kentut. Tapi kalau cuman was-was kentut, kentut kok kayaknya kentut ya, kok rasa-rasa kentut ya, kok itu bukan kentut, itu cuman was-was. Jadi kalau betul-betul asli kentutnya original, maka itu adalah kentut. Kalau dia cuman was-was, itu adalah kentut KW. Maka tidak, abaikan aja karena dia KW ya. Ustazah, oke, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, apa 2 rakaat? 2 rakaat bisa. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Lucu juga ya kentut-kentut nih. Iya, kayak mana ya kan? Semuanya harus dipelajari kan. Sampai kentut harus dipelajari kan. Ustazah, ulangi adab memotong kuku. Kenapa Mbak Nopi? Oke, mulai dari tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dimulai dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking. Tangan kiri telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ya, tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Paham nggak teman-teman? Paham gak guys? Oke, aku ulang ya. Dimulai dari ini tangan kanan, tangan kiri. Ini telunjuk kanan, ya jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan telunjuk kanan dan jempol kanan dan jempol kiri ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke. Iya, kentut tuh ada 2 versi dia memang ya. Oke, paham Mbak? Udah paham kira-kira teman-teman? Tangan kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Oke, gitu ya. Iya, kentutnya original ya. Ustazah, oke, sama-sama ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, gimana cara menjaga wudhu sementara aku sering kentut? Ambil aja wudhu lagi, nggak masalah ya teman-teman ya. Setiap kita berwudhu, maka dosa-dosa kita akan berguguran pada wilayah yang kita wudhukan. Dan setiap kita berwudhu, maka kita itu dapat pahala sunnah. Jadi kentut itu nggak ada masalah. Ambil wudhu nggak usah difikirkan. Ya udah ambil wudhu lagi aja. Ya, jadi itu aman aja ya teman-teman ya. It's okay, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Kalau wudhu sekali atau harus 3 kali, minimal 3 kali. Ustazah, kalau bacaan ruku dan sujud, Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Oke. Kemudian mereka keduanya sepakat ya. Oke ya, mereka keduanya sepakat gitu ya. Nah, bahwa sholat berjemaah itu ruku dan sujudnya 1 kali. Sementara maaf, aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang minimal 1 kali. Jadi bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat kalau sholatnya berjemaah maksimal cuman boleh 3 kali. Dan kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih baik ya. Ustazah, oke. Kalau posisi ada nyamuk ditepuk, ini yang tadi nih geng. Ya, batal nggak sholatnya? Ya, siapa Akang John ya. Jadi kalau seandainya kita sholat ada nyamuk, tepuk aja.
Ya, keluar darahnya nggak masalah. Darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, oke? Kentut original itu gimana Ustazah? Nanti kita minta tolong Mbak Tini yang praktekkan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kentut itu maksudnya kalau benar-benar kita yakin itu kentut, dia bahasanya original gitu lah, geng. Oke ya, Ustazah, oke, kalau sholat fardu tiba-tiba bersin terucap alhamdulillah, nggak apa-apa. Kalau alhamdulillah nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu hu, aduh, batal ya. Atau hu, hello, batal ya. Kalau alhamdulillah dia bagian dari ayat Al-Quran, boleh ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Hamalan Yasin Fadilah yang bikin melarat, dari mana teman-teman dengar itu? Nggak ada amalan Yasin bikin melarat, guys, ya. Oke, hati-hati belajar, jangan belajar pakai video sembarangan yang dipotong orang, ya. Ustazah, oke, gitu ya, oke. Ustazah, bayar haji dulu atau umroh dulu, terserah aja, Mbak. Rasulullah itu umroh dulu baru haji, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau seandainya kita lagi haid, wudhu itu cuma bisa membangun kebiasaan, tidak bisa menghilangkan hadasnya. Ustazah, oke, sama Mbak Nopi. Ustazah, kalau kita lagi sholat berjemaah, bacaan imam gak pas, gimana? Jadi begini ya, yang penting Al-Fatihahnya pas. Yang penting Al-Fatihahnya pas. Al-Fatihah nggak boleh salah. Panjang pendeknya harus benar. Jadi kalau ada imam nggak tepat panjang pendek Al-Fatihahnya, maka dia tidak bisa jadi imam. Karena menghilangkan satu panjang pendek dalam Al-Quran sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Lagi haid boleh zikir nggak? Lagi haid boleh zikir. Lagi haid boleh sholawat. Lagi haid boleh baca buku doa-doa. Lagi haid boleh sekedar mengulang hafalan ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, waktu sholat, waktu keluar apa nih? Ustazah, waktu keluar. Oke, sebentar ya. Iya, jadi Al-Fatihahnya harus benar ya. Ketika sujud yang tidak boleh terhalang mukena itu adalah kening. Kening tidak boleh terhalang mukena ya teman-teman ya. Ustazah, apa amalan di hari Jumat? Besok hari Jumat. Malam ini baca Al-Muluk, mau tidur menghindarkan dari siksa kubur. Besok pagi bangun sebelum azan subuh keramas. Mandi sunnah Jumat. Sengaja aku mandi sunnah Jumat lillahi ta'ala. Lalu kemudian nanti potong kukunya. Khatamkan Al-Kahfi dari malam ini sampai besok maghrib. Bersih-bersih, cukur bulu-bulu. Terserah mau bulu apa, yang penting cukur. Lalu baca, lalu kelarkan sedekah Jumatnya. Jumat berkahnya. Sedekah subuh yang belum diserahkan, serahkan besok di hari Jumat. Oke, Ustazah, oke, benar ya. Nanti malam ya teman-teman ya. Yang sudah beli buku Fadilah Amalan itu dibaca. Haid boleh baca buku itu ya. Itu buku itu udah terco 6.000 pieces. Teman-teman hanya waktu cuma 6 hari aja. Ya dibaca bukunya ya. Ustazah, apa betul meninggal di hari Jumat itu dia tidak dihisab? Tidak dihisab di hari Jumat, tapi Sabtunya kalau dia punya dosa ya dihisab lagi lah. Ustazah, oke, kalau kita sholat terdengarkan orang mengetuk pintu, udah diamkan. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah itu teman-teman boleh. Kalau sholat sunnah itu teman-teman boleh ini ya teman-teman ya. Kalau sholat sunnah teman-teman boleh berhenti ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya guys. Ustazah, oke. Oke, kalau baca Al-Kahfi gimana? Kalau baca Al-Kahfi boleh malam ini ya. Nah ini dia yang mau beli buku tadi, bukunya cuma 19.000 dari video aja ya. Teman-teman lihat video terbaru aku yang warna biru.
jilbabnya warna biru. Nah ini ya, yang terbaru. Dia udah banyak yang beli sih guys. Ini video terbaru. Nah di dalamnya ini ada buku nih, keranjang kuning bawah. Ini 5 surat pilihan ya guys. Ini 5 surat pilihan ya guys. Tuh ya. Nah ini buku ini udah banyak banget yang beli. Boleh dilihat di showcase dan di video aku. Yang nggak bisa baca Al-Quran atau yang haid boleh baca Al-Kafi dari buku ini. Ya, ini dari buku ini, Al-Kafi itu dibaca di hari Jumat, melindungi kita dari Jumat satu ke Jumat lain. Kemudian Al-Muluk itu dibaca nanti malam mau tidur, tujuannya dilindungi dari siksa kubur. Ya, kemudian selanjutnya adalah Al-Waqiah itu kalau bisa baca tiap malam. Mana nih cas-casan aku ya. Oke, Al-Waqiah itu kalau bisa baca tiap malam menghindarkan kita dari kemiskinan atau kefakiran ya teman-teman ya. Oke, kemiskinan atau kefakiran ya guys. Oke, melindungi kita dari kemiskinan dan kefakiran ya. Di bukunya ada di situ ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, nah kalau kita Ustazah, oke, Al-Waqiah tiap malam bagus, teman-teman ya, tiap malam bagus ya teman-teman ya. Itu buku bagus banget, teman-teman COD aja deh. Udah pada beli kan? Nah, ya tiap malam bagus, habis subuh bagus. Siapa yang baca Al-Waqiah di malam hari, maka akan dilepaskan dari kemiskinan keesokan harinya. Oke, Ustazah sebentar ya. Di bulan puasa pas mandi nggak ada air ya, boleh teman-teman tayamum aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana sholatnya? Apakah batal kalau sholat perut berbunyi? Sholat perut berbunyi tidak batal. Sholat bunyi perut tidak batal ya teman-teman ya. Oke, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, oke aman ya guys. Ustazah, kalau bacaan sholat yang benar gimana? Maksudnya gimana? Ustazah, sebenarnya gimana kalau ibu berpesan nanti warisannya